Semuanya kembali lagi bersama saya Baren. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi CAD Camp yang ke-10 tentang cutting laser. Nah, tonton saja, oke? Nah, pastikan kalian itu sudah menginstal CorelDRAW dan Corel Laser. Corel Laser itu sebenarnya kayak plug-innya dari CorelDRAW. Oke, mari kita berkreasi. Nah, di sini aku ini mau apa ya? Mau gambar kayak kayak seperti gantungan kunci kotak. Ya, mari kita gambar. Ini di kiri itu pakai rectangle tool buat bikin kotakannya. Kita bikin di sini. Ini di bagian atas ada ukuran paling enggak mau sekitar berapa? Ini enggak terlalu panjang lah. Sekitar. Nah, sebelum itu kita impor gambar yang pengen ya, gambar gambar yang disesuaikan dulu. Oke, ini gambarnya sekitar 50. Gambarnya kurang lebih segini saja. Jadi kurang lebih panjangnya cuman ya dibuatin 25 saja. Kemudian tingginya dibuatin oh, 25 kali 25 beneran dibentuk kotak bagus kayak. Oke, dibikin kotak aja. Terus kemudian kita bikin bulatannya untuk gantungan kunci. Oke, ini pinggirnya dibikin kayak round biar apa namanya? Kayak terlalu tajam di round corner. Oke, dinaikin kurang lebih 1 mili cukup lah ya. Ntar naikin dikit, dua lah. Nah, udah nih. Sekarang kita bikin bulatan. Nah, bulatannya kita kasih 3 mili saja. Sama-sama 3 mili. 3 milimeter. Nah, setelah ini kan udah jadi ini. Kemudian gambar ini kan lalu digeser ke, aduh, kok ini sih ke bawah. Nah, gambar ini kan belum bisa gini kan. Gak ada kayak garis-garis sebelumnya kan. Nanti juga bakal mempengaruhi waktu di cutting. Misal di bagian kanan, kan atas kan bagian ada cuttingnya. Nah ini belum ada. Padahal dia udah kepilih. Caranya gimana biar bisa di cutting laser? Itu di bagian atas tuh ada bitmaps ini kan. Nah ini emang warnanya putih jadi kalian cari satu-satu. Bitmaps. Kemudian ntar dipilih gambarnya dulu. Kemudian bitmaps. Pastikan modenya kalian pakai mode hitam putih. Convert to 1 bit. Ganti ke line art. Kemudian kurang lebih sekitar 200-an karena apa ya mesin cutting laser tuh cuman bisa baca kalau gambar itu cuman warna hitam saja. Jadi yang bakal di apa ya dieksekusi bakal di apa namanya dibentuk gambarnya yang warna hitam saja. Kemudian setelah di tadi kan di mode black and white, kemudian dibikin outline trace, kemudian kita buat logo. Ini logonya detailnya kita mentokin saja. Ini sebenarnya perspektif kalian juga sih mau smoothing biar smooth atau mau dibikin 100 pun enggak apa. Nah, tapi jadi jelek. Sekitar kurang lebih ya 50 saja. Corner smoothness-nya mungkin
atau berapa? Ya, betul. Ya, segini saja. Setelah itu, di oke saja. Ya kan? Nih, jadi ada dua gambar. Satunya yang nggak ada kayak garis-garis sebelumnya. Satunya udah ada. Nah, pakai yang sudah ada ini. Yang sebelum dihapus saja. Ya, set. Tinggal lurusin lagi nih. Set. Ya, kurang lurus ya. Berarti berapa? Satu. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang gimana caranya pakai yang cutting laser? Pastikan kalian ini dulu di bagian kanan atas ikuti settingan apa namanya mesin cutting laser kalian. Atau kalian bisa tanya-tanya orang yang mengetahui tentang cutting laser yang kalian punya, misal jika kalian punya, atau misal ke pihak-pihak seperti pihak 3D print atau lasernya, pihak cutting laser waktu ini. Karena yang dipakai mesin yang kami punya itu ini settingannya ini. Kemudian si cuttingnya ini untuk cuttingnya speednya 10 mm per second. Kami menggunakan apa itu produk dari Lihui Labs. Terus engravingnya itu ini settingannya speednya 350 mm per second settingannya. Resolusinya 1000 dpi, max speednya 450 saja. X-nya start di 55, page size-nya 900, 600. Ini sebenarnya tergantung ukuran-ukuran kalian, bebas mau apa kalian ikuti sesuai standar yang apa itu pihak cutting laser punya itu kan. Ini yang kami punya seperti ini. Misal, ini jika mau apa namanya, ini kan nggak usah di cutting. Ini kita kayak dipahat aja bahasanya lah. Ya kayak mau dipahat ininya kan. Pakai yang ini, cutting ini, kemudian pilihan ini ya, engraving. Engraving itu apa? Engraving itu seperti mahat. Mahat jadi dia nggak bakal motong sampai seterusnya. Nah ini. Ini bisa kalian geser-geser sebenarnya. Sesuaikan dengan mesin cutting laser posisinya ini. Nanti bisa kalian review terlebih dahulu. Bisa kayak apakah sudah tepat seluruhnya. Jika sudah nanti tinggal klik start. Nah nanti juga akan ada videonya ini. Video kayak kita nge-cutting, engraving gini. Nah, ini kan nanti kan cuttingnya. Sekarang yang pinggirnya. Yang bakal kita cut. Kan ada dua ini. Ya kita. Nah, ini kan cutting. Ini kan dada kan. Ini juga kalian sesuaikan saja dengan papan yang ada, papan bahannya ini. Nah, ini nanti bisa kalian preview, kemudian kalian start jika itu sudah pas. Oke, jadi itu seperti untuk desainnya. Oke, selanjutnya untuk tombolnya sendiri. Nah, untuk mematikan dan menyalakan mesin laser cuttingnya sendiri, ini ada main switch. Nanti kalau mematikan tuh ditekan. Nah, kalau mau menyalakan lagi nanti tinggal diputar kayak gini nanti nyala. Nah, sini ada tombol laser switch yang gunanya untuk menyalakan lasernya. Nah, di sini ada parameter power dari si lasernya sendiri. Nah, sini untuk menaikkan dan menurunkan power dari si lasernya. Nah, sini untuk puluhan, di sini satuan, dan di sini untuk 0, sekian. Nah, di sini ada tombol tes, gunanya untuk menyalakan laser secara manual. Misalkan ini aku tekan.
misalkan gini, ini tombol gasnya aku tekan, otomatis lasernya akan menyala secara manual. Nah, selanjutnya di sini ada tombol untuk menaikkan dan menurunkan meja kerjanya dari mesin laser cutting. Nah, misal ini kenaikan, ini naik, nah ini untuk menurunkan. Nah, kenapa kita perlu untuk menaikkan sama menurunkan mejanya? Karena nggak selalu ukuran dari alat yang mau kita potong itu selalu sama. Misalkan ini kan akriliknya ukuran 3 mili, bisa jadi teman-teman mau motong yang lebih tebal lagi, maupun misal mengukir kayu, kan kayu bisa jadi tebal, jadi bisa dinaikkan. Nah, kalau dinaikkan dan diturunkan, otomatis power yang di sini juga itu berpengaruh. Kalau teman-teman ingin memotong akrilik, misalnya ini akriliknya 3 mili, untuk powernya sendiri misalkan 30 dengan jarak ketinggian segini, itu sudah cukup untuk memotong akriliknya. Tapi kalau teman-teman membuat mejanya jauh lebih turun lagi, dengan power segini dan ketebalan akrilik segini, bisa jadi akriliknya nggak akan terpotong gitu. Jadi perlu diperhatikan juga untuk ketinggian dari meja kerjanya. Nah, ini untuk akriliknya sendiri, teman-teman kalau semisal baru beli di pasar gitulah, jadi bawaan pabrik, akriliknya itu kan umumnya rapi lah ya, maksudnya pinggirannya potongannya rapi gitu, nggak kayak baru aja dipotong pakai gerinda atau lain-lain gitu kan, hasil potongannya kurang rapi. Nah, hasil potongan yang rapi ini bisa teman-teman manfaatkan untuk memposisikan dari si akriliknya, misalkan untuk sikunya sini, biar teman-teman lebih efisien dalam menghemat penggunaan penggunaan akrilik, sama untuk memposisikannya lebih gampang tuh. Nah, ini kan dari siku yang kayak gini nih, bisa teman-teman posisikan di sudut siku kayak gini, jadi dipepetkan gini. Nah, pepetkan kayak gini biar lurus gitulah. Tuh. Jadi nggak mencang-mencong gitulah. Oke, untuk di mesin lasernya mungkin gitu aja. Oh iya, kalau posisi laser menyala, pastikan tangan teman-teman jangan sampai ini melewati sini. Karena kalau ini teman-teman melewati sini, nah jadi apalagi ini nyala lasernya. Oh situ. Nah, jadi di situ tuh ada jalur dari si lasernya. Di situ ada kayak cermin gitu untuk memantulkan laser di sini. Misalnya dia baru ke bawah itu. Ya, jadi ada cermin di situ, ke sini dan ke bawah gitu. Jadi hati-hati aja. Jangan sampai kalau laser lagi nyala, teman-teman tangannya asal masuk, nanti melewati itu kan kena lasernya. Oke, lanjut ke desainnya. Nah, di sini kan desainnya ini mau di engraf berarti ya, dikikis ya untuk bagian yang sini. Iya. Oke, berarti karena ada engraf sama ada cutting, otomatis itu menjadi dua tahap yang berbeda. Yang pertama adalah engraf, dan yang kedua adalah cutting. Kenapa ada dua tahap? Karena emang metode pemotongannya itu berbeda. Kalau cutting itu sudah jelas memotong, kalau yang engraf itu hanya sekedar mengkikisnya saja, membuat cekungan seperti itu. Nah, kenapa urutannya harus dari engraf terlebih dahulu? Karena kalau teman-teman memotong akriliknya terlebih dahulu, nanti akriliknya nggak sengaja udah kepotong itu, waktu posisinya jatuh nggak sengaja digeser gitu, misalkan kayak gitu. Terus kalau udah posisinya digeser, teman-teman engraf, otomatis hasil pengikis miring, nggak sesuai keinginan teman-teman pada awalnya. Oke, mungkin gitu aja untuk desainnya. Selanjutnya teman-teman bisa blok keseluruhan di sini.
pastikan ini udah diklik sampai sini, ini diklik kanan dan sebelah sini kanan ini semuanya. Ini kalau semisal logo tadi jangan lupa untuk dikonvert terlebih dahulu, karena kalau teman-teman cuma sekedar masukkan foto, JPG, PNG dan lain-lain itu nggak akan membaca. Oke, kalau udah gini bisa teman-teman blok, lalu teman-teman masuk ke fitur engraving. Nah, ini untuk fitur yang di sini nggak perlu diubah-ubah lagi. Nah, karena ini engrave, teman-teman bisa menggunakan kecepatan 250 mm/second. Bagian yang kalian engrave tadi dulu yang dalam ini. Kalau misal nggak kalian hilangin, nanti dia bakal ikut potong engrave-nya ini. Nah, kalian hilang dulu. Nah, jadi kayak gini. Ini bagian yang kalian cutting. Caranya sama, kalian blok, terus kalian buat pastiin klik kanan dulu yang hitam, terus ini juga klik kanan. Juga ini udah kalian cutting, kalian masuk ke menu cutting. Terserah masih nyala ya, coba matiin dulu. Nah, ini kita coba preview dulu. Nah, ini jangan sampai kalian tergeser dari posisinya. Kalian coba preview. Kepotong ya. Oh, kurang geser ke sini. Ke kiri dikit. Kepotong dikit. Nah, dari tadi kan kita pakai preview nih. Nah, preview itu cuma dia ngeliatin area kerja terluar. Nah, sekarang kita coba pakai yang starting. Kita bisa pakai starting ini. Dia tuh beneran makan, tapi karena laser yang nggak dihidupin, dia gak bakal motong. Dan itu bagian yang kalian engrave tadi dulu yang dalam ini. Kalau misal nggak kalian hilangin, nanti dia bakal ikut potong engrave-nya ini. Nah, kalian hilang dulu. Nah, jadi kayak gini. Ini bagian yang kalian cutting. Caranya sama, kalian blok, terus kalian buat pastiin klik kanan dulu yang hitam, terus ini juga klik kanan. Juga ini udah kalian cutting, kalian masuk ke menu cutting. Terserah masih nyala ya, coba matiin dulu. Nah, ini kita coba preview dulu. Nah, ini jangan sampai kalian tergeser dari posisinya. Kalian coba preview. Kepotong ya. Oh, Kurang geser ke sini. Ke kiri dikit. Kepotong dikit.
tadi kan kita pakai preview nih. Nah, preview itu cuma dia ngeliatin area kerja terluar. Nah, sekarang kita coba pakai yang starting. Kita bisa pakai starting ini. Dia tuh beneran makan, tapi karena laser yang nggak dihidupin, dia gak bakal motong. Dan itu Ini terjauh nih. Bil, Bil, pusing gak sih kalau ngeliatin? ya berarti kalian buat desainnya kotaknya tuh lebarin lagi. Ke atas gitu loh. Ya makanya gedein aja tuh biar bisa tetap gak apa-apa. Gedein sedikit satunya itu atau Itu lingkarannya kok guys. itu lasernya matiin. Terus diambil. Ini berpotong guys. Enggak kok, tapi tulisannya dulu. Intinya tulisannya katanya. Kan harusnya Wajahnya kepotongnya di ada. sini. Wajahnya bagus kok. Lebih bagus wajahnya dong. Mati ya. Oke, makasih kak. Makasih Kak. Makasih. Sekian dari saya, terima kasih.